mukul sekeras-kerasnya beda untuk entertainnya, karena biasanya teman akrab kita lawan. Kalau di sini kan istilahnya adalah ambisi untuk memukul serius. Sudah bukan rahasia lagi jika hampir setiap desa di Pulau Dewata, Bali kaya dengan ragam budaya dan juga tradisi unik. Contohnya Desa Seraya di Kabupaten Karangasem, Bali yang memiliki sebuah tradisi unik dan telah dilakukan secara turun-temurun oleh warganya, yaitu Gebuk Ende. Untuk gebuknya tahapan pertama persembahyangan pasti itu. Yang kedua penabuh sebelum dipentaskannya gebuk ende. Yang kedua mulailah mencari orang yang mau bergebuk. Sebelum gebuk itu terjadi ada istilahnya saya menarikan, memberi contoh bahwa begini loh gebuk nanti, dan memberi penjelasan. Tradisi ini merupakan ritual pemanggilan hujan yang dilakukan saat musim kemarau dan setelah berladang. Sebelum tradisi sakral ini dimulai, seperti biasa, warga desa akan melaksanakan persembahyangan guna mohon keselamatan. Gebuk Ende yang berada di Desa Seraya itu, kalau dilihat dari sejarah tertulis, tidak ada sejarah tertulisnya, cuman dia memperkirakan Gebuk Ende itu bersama dengan adanya lahirnya Desa Seraya, yang tentunya keramat Desa Seraya yang zaman itu karena kering, karena kekurangan air, ya salah satu cara atau wahana mereka beliau untuk memohon hujan itu adalah dengan melaksanakan gebuk. Sampai saat ini belum saya bisa dapatkan secara tertulis. Sehingga tradisi ini dapat berjalan lancar dan memberikan kemakmuran serta memperoleh manfaat, yaitu turunnya hujan di Desa Seraya yang terkenal dengan hasil jagungnya. Sebelum digelar di Pura Baleagung biasanya kami lakukan dengan cara mengaturkan bebanten, pejati, segehan, cacakan dan sebagainya, memohon kehadapan Yang Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa agar dengan kegiatan itu, satu, kami selamat dalam melakukan kegiatan, kedua, mohon hujan juga segera akan turun. Tuh. Kemudian prosesnya pasti ketika sudah selesai mengaturkan bebantenan baru dimulai dengan prosesnya. Mungkin dari yang pertama mulai dari anak-anak dulu, ya, yang berani, yang mau, kemudian mengarah ke lebih remaja, mungkin baru dewasa, sampailah kepada pemain-pemain gebuk yang tua boleh. Gebuk Ende sendiri berasal dari dua kata. Gebuk yang berarti memukul, serta ende berarti perisai atau tameng. Adapun alat yang digunakan untuk memukul adalah rotan dengan panjang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Sedangkan ende, alat untuk menangkisnya, terbuat dari kulit sapi yang dikeringkan dan dianyam berbentuk lingkaran dengan diameter kira-kira 2 kali panjang siku orang dewasa. Sebelum gebuk ende dimulai, panitia lebih dulu menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu gebuk dan ende, serta mencoba keamanannya. Pelaksanaannya gebuk kan sudah dikategorikan ada gebuk sakral, ada gebuk tradisi. Gebuk sakral itu diadakan setelah mesinep usaha bekaje yang biasanya jatuh pada bulan September akhir atau Oktober. Sasi kapat ini purnama kapat bulan Oktober atau September. Setelah mesinep baru kami lakukan gebuk di Pura Baleagung yang kami golongkan atau klasifikasikan menjadi gebuk sakral. Lalu setelah gebuk sakral dilaksanakan di Baleagung selama 3 kali, dapat dilanjutkan di luar wilayah Pura Baleagung di wewidangan Desa Seraya yang kategorinya adalah gebuk tradisi. Tujuannya sama. Kalau gebuk sakral memohon hujan, gebuk tradisi juga
memohon hujan dan sekalian juga membiasakan agar jangan masyarakat kami, anak-anak kami tidak mengenal atau tidak bisa melakukan gebuk. Itu membiasakan biar tidak punahlah gebuk kami yang ada di desa. Sebagai tradisi khusus untuk kaum laki-laki, gebuk ende biasanya dimulai dengan pertandingan kelompok anak-anak. Tapi sebelum itu, panitia akan mencari terlebih dahulu anak-anak bernyali yang siap untuk turun ke arena. Sementara kostum pemain gebuk ende ini sangat sederhana, cukup dengan bertelanjang dada, ikat kepala atau daster warna merah sebagai simbol keberanian, kain, kamben, serta saput hitam putih atau poleng. Maju. Adik sakit tadi? Enggak ya? Gimana perasaannya ikut gebuk, Dek? Senang. Untuk menjaga keselamatan anak-anak yang turun ke arena, panitia sangat tegas menerapkan aturan, di mana pemain hanya boleh memukul di atas pinggang sampai kepala, dan tidak dibolehkan memukul di bawah pinggang sampai kaki. Yang tidak boleh kena di bawah pinggang tidak boleh kena. Dan tangan seharusnya tidak boleh sengaja memukul tangan boleh. Kalau di atas kepala atau badan boleh, atau kepala boleh dipukul. Ada yang luka, Dek? Ada yang luka? Mana yang luka? Coba tunjukin. Sakit tidak tadi? Sakit? Tidak ya? Mau coba lagi? Tidak. Makna memukul tidak, tetapi makna kegiatan menggebuknya ada. Ya, makna artinya prosesi kegiatan menggebuk itu ada, tapi karena apa? Memang kegiatan itu memukul atau menggebuk, gitu. Menggebuk menggunakan ende namanya alat penangkisnya menggunakan rotan atau penyalin. Nah, kegiatannya itu karena memukul menggunakan ende disebutlah gebuk ende. Prosesnya itu secara keseluruhan maknanya adalah kembali untuk memohon hujan. Setelah pertandingan kelompok anak-anak, dilanjutkan dengan pertandingan kelompok remaja. Pertarungan pun berjalan semakin seru, lantaran para remaja-remaja ini lebih mahir dalam memukul lawannya. Pertandingan pun tidak bisa direkayasa, karena dipercaya hal tersebut justru akan membawa petaka bagi pemainnya. Rutin setiap usai bekerja purnama kapat, rutin. Ya itu rutin, pasti itu rutin, karena tujuannya adalah ketika selesai usaha bekerja, kegiatan masyarakat kami di desa Serai hanya menunggu hujan untuk memulai menanam jagung. Dan dalam perkembangannya, gebuk ende kini terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing yang bersifat sakral, tradisi, dan juga hiburan semata, khususnya untuk konsumsi para wisatawan. Untuk gebuk saat ini dibagi 3, sakral, tradisi, dan entertain. Kalau sakralnya hanya ada di pura ini di Bali Agung. Untuk tradisinya setelah sakral, karena tidak ada hujan, biasanya tradisinya kita jalankan di Widangan Seraya. Untuk entertainnya, hiburannya itu untuk keluar wilayah, kapan aja bisa. Yang penting untuk hiburan. Tidak spesifik seperti tradisi. Mungkin perbedaannya untuk mukul sekeras-kerasnya beda untuk entertainnya, karena biasanya teman akrab kita lawan. Kalau di sini kan istilahnya adalah ambisi untuk memukul serius. Kalau udah entertainnya kadang-kadang tidak bisa gitu. Itu bedanya. Kalau yang lain-lain hampir sama. Dan pertarungan paling seru tentunya terjadi di kelompok dewasa atau bapak-bapak.
lantaran mereka akan saling memukul satu sama lain sekuat tenaga menggunakan tongkat rotan dan juga sembari menangkis menggunakan perisai. Suara tabu atau gamelan kian menambah semarak dan serunya tradisi ini. Luka pada tubuh pemain pun tidak terhindarkan akibat hantaman tongkat rotan. Tapi justru ini yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, karena luka yang muncul menandakan tradisi ini berhasil dan dipastikan akan segera turun hujan. Iya, semakin cepat darah menetes, maka diyakini akan semakin cepat turun hujan. Meski begitu, akhir permainan gebuk ende ini tentunya selalu damai dan disambut dengan sukacita, baik oleh kedua petarung maupun warga desa. Dari Karangasem, Bali, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.